Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami akan menyampaikan materi mengenai konsepsi dan konstruksi fikih Islam. Tugas presentasi mata kuliah fikih Hadrona yang diampu oleh Bapak Muhtaram SPD MPDI. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Fania Priyanti dengan NIM 230411588, Ayu Sulastri dengan NIM 230411589, dan Rasti Amelia dengan NIM 23041150106. Baik, langsung saja materi yang pertama akan disampaikan oleh Fania Priyanti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada materi pertama, yaitu tentang pengertian hukum Islam. Nah, secara garis besar, hukum Islam merupakan hukum yang mengatur perbuatan manusia secara jelas dan tidak menyimpang. Dalam hal ini terkhusus pada hukum muamalat yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesamanya. Salah satunya hukum kekeluargaan atau ahwal al-saksiyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan urusan keluarga dan pembentukannya yang bertujuan mengatur hubungan suami istri dan keluarga satu dengan lainnya. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum, ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu. Yang pertama yaitu hukum. Jika kita berbicara tentang hukum, secara sederhana segera terlintas dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat. Baik peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Selanjutnya yaitu hukum dan ahkam. Dalam sistem hukum Islam ada 5 hukum atau kaidah yang dipergunakan sebagai patokan pengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun di lapangan muamalah. Kelima jenis kaidah tersebut yaitu al-kalam, al-kamsah atau penggolongan hukum yang 5 yaitu jaiz atau mubah atau ibahan, sunnah, makruh, wajib, dan haram. Selanjutnya yaitu syariat. Syariat merupakan jalan hidup muslim. Syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu fikih. Fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam Al-Quran dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadis. Dari ilmu hukum dikenal dengan beberapa mazhab, di antaranya yang pertama, biografi dan karya-karya Abu Hanifah. Nama lengkap Abu Hanifah ialah Abu Hanifah Al-Nu'man bin Sabit Ibnu Zuha Al-Taimi, lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Parsi, lahir di Kufah tahun 80 Hijriah 699 Masehi, dan wafat di Baghdad tahun 150 Hijriah 767 Masehi. Ia menjalani hidup di 2 lingkungan sosiopolitik, yakni di masa akhir dinasti Umayyah dan masa awal dinasti Abbasiyah. Abu Hanifah adalah pendiri mazhab Hanafi yang terkenal dengan Al-Imam Al-Azam, yang berarti imam terbesar. Adapun murid-murid Abu Hanifah yang berjasa di madrasah Kufah dan membukukan fatwa-fatwanya sehingga dikenal dengan dunia Islam, yaitu Abu Yusuf Ya'qub Ibnu Ibrahim Al-Ansyari 113-182 Hijriah, Muhammad Ibnu Hasan Al-Syaibani 132-189 Hijriah. Selanjutnya yaitu mazhab Malik. Imam Malik adalah imam yang kedua dari imam-imam 4 serangkai dalam Islam dari segi umur. Beliau dilahirkan di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 Hijriah 12 Masehi, dan wafat pada hari Ahad 10 Rabiul Awal 179 Hijriah 798 Masehi di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan Harun al-Rasyid. Nama lengkapnya ialah Abu Abdillah Malik Ibnu Anas Ibnu Malik Ibnu Abu Amir Ibnu Al-Harits. Beliau adalah keturunan bangsa Arab, dusun Su'asbab, sebuah dusun di kota Himyar, jajahan negeri Yaman. Ibunya bernama Siti Al-Aliyah binti Suraik Ibnu Abdul Rahman Ibnu Suraik Al-Azdiyah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik berada dalam kandungan rahim ibunya selama 2 tahun. Ada pula yang mengatakan sampai 3 tahun. Imam Maliki ialah seorang imam
dari kota Madinah dan imam bagi penduduk Hijaz. Ia salah seorang dari ahli fikih yang terakhir bagi kota Madinah dan juga yang terakhir bagi fuqaha Madinah. Beliau berumur hampir 90 tahun. Imam Maliki semasa hidupnya sebagai pejuang demi agama dan umat Islam seluruhnya. Baiklah, di sini saya Resta Amelia. Saya akan melanjutkan materi dari saudari Fani. Yang ketiga itu ada mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i lahir di Gaza pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah, 767 Masehi, dan beliau wafat di Mesir pada tahun 2204 Hijriah, 819 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Syafi'i bin Sa'id bin Abdul Manaf bin Qusay al-Quraisy. Karya Imam Syafi'i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah maupun dalam bentuk kitab, serta menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fikih, adab, dan lain-lain. Ketika masih kecil, Imam Syafi'i dapat menghafal Al-Quran dan beliau menghafal serta menulis hadis-hadis. Yang keempat itu ada mazhab Hambali. Imam Ahmad bin Hambal dilahirkan pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah, 780 Masehi. Tempat kediaman ayah dan ibunya sebenarnya di kota Marwin, wilayah Khurasan. Tetapi dikala ia masih dalam kandungan, ibunya pergi ke Baghdad dan di sanalah beliau dilahirkan. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hasan Asy-Syaibani. Ia berasal dari keturunan Bani Syaiban. Adapun karya-karya Imam Ahmad bin Hambal, selain seorang pengajar dan seorang pendidik yang baik, beliau juga seorang pengarang kitab. Adapun kitab-kitab karangan beliau yaitu yang pertama ada kitab Al-Musnad, yang kedua ada kitab Tafsir Al-Quran, yang ketiga ada kitab Al-Nasikh wal Al-Mansukh, yang keempat ada kitab Al-Muqaddam Al-Muakhar fi Al-Quran, yang kelima ada kitab Jawabatu Al-Quran, yang keenam ada kitab Al-Tarikh, yang ketujuh ada kitab Manasiku Al-Kabir, ya, dan kitab yang ke-8 ada Manasiku Al-Shogir. Kitab ke-9 adalah Ta'atu Ar-Rasul. Kitab yang ke-10 ada Al-Illah. Yang ke-11 ada As-Shalah. B. Sumber hukum Islam. Yang pertama itu ada Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum Islam pertama dan utama. Ia memuat kaidah-kaidah hukum fundamental atau asasi yang perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut. Al-Quran adalah kitab suci yang memuat wahyu atau firman Allah yang Maha Esa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sedikit demi sedikit selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, mula-mula di Mekah kemudian di Madinah untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat Islam dalam hidup untuk mencapai kesejahteraan di dunia. Al-Quran berasal dari kata kerja qoro'ah, artinya dia telah membaca. Kemudian kata kerja qoro'ah ini berubah menjadi kata kerja suruhan. Iqro artinya bacalah dan berubah lagi menjadi kata benda Quran yang secara harfiah berarti bacaan atau sesuatu yang harus dibaca atau dipelajari. Adapun yang kedua yaitu As-Sunnah atau Al-Hadis. As-Sunnah adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, yang mana As-Sunnah terdiri dari perbuatan atau sunnah fi'liyah dan sikap diam, sunnah taklifiyah atau sunnah sukutiyah. Sunnah adalah apa yang diperintahkan atau diteladani oleh Rasulullah SAW baik berupa perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Fungsi as-sunnah adalah penjelas, penafsir, penguat, penambah, dan pengkhusus berbagai hukum yang terdapat dalam Al-Quran yang masih global atau masih multitafsir. Adapun yang ketiga yaitu ijma'. Ijma' adalah kesepakatan ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama dan hukum syara. Ijma' yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabi'in setelah sahabat, dan tabi'ut tabi'in setelah tabi'in. Tugas pokok atau definisi dari ijma' yaitu yang pertama, kesepakatan seluruh mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ijma' dilakukan dalam suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat. Dan yang ketiga, ijma' berkaitan dengan hukum syara. Adapun yang terakhir yaitu qiyas. Qiyas yaitu upaya menganalogikan peristiwa hukum yang baru yang belum ada dalilnya dengan peristiwa hukum yang lama karena telah ada dalil dan kedudukannya dengan jelas. Tugas pokok atau yang dimaksud dengan qiyas adalah menetapkan hukum suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan sebelumnya. Adapun rukun qiyas yang pertama itu al-asl atau pokok adalah masalah yang telah ditetapkan hukumnya dulu Al-Quran ataupun sunnah.
Yang kedua yaitu furu' atau cabang adalah sesuatu yang tidak ada ketentuan nas. Furu' yang berarti cabang yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nas yang dapat dijadikan sebagai dasar. Adapun yang ketiga al-hukmu. Al-hukmu itu adalah hukum yang diperlukan kias untuk memperluas hukum dari asal ke furu' atau cabang, yaitu hukum dari as yang telah ditetapkan berdasarkan nas, dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada furu' seandainya ada persamaan ilatnya. Yang keempat yaitu al-ilat atau sifat, adalah alasan serupa antara asal dan furu' atau cabang, yaitu suatu sifat yang terdapat pada as. Dengan adanya sifat itulah as mempunyai suatu hukum. Materi selanjutnya yaitu karakteristik hukum Islam. Adapun karakteristik atau ciri-ciri hukum Islam diantaranya yaitu yang pertama, merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam. Yang kedua, mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau kaidah dan kesusilaan atau akhlak Islam. Yang ketiga, mempunyai dua istilah kunci, yakni yang pertama syariat, terdiri dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad. Yang kedua, fikih adalah hasil pemahaman manusia tentang syariah. Yang keempat, terdiri dari dua bidang utama, yakni yang pertama, ibadah yang bersifat tertutup karena telah sempurna, muamalah dalam arti khusus dan luas yang bersifat terbuka, untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat dari masa ke masa. 5. Strukturnya berlapis terdiri dari nas atau Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad SAW untuk syariat, hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang wahyu dan sunnah, pelaksanaannya dalam praktik baik, berupa keputusan hakim maupun amalan-amalan umat Islam dalam masyarakat. Yang keenam, mendahulukan kewajiban dari hak amal dan pahala. Yang ketujuh, dapat dibagi menjadi hukum taklifi atau hukum taklif, yakni al-ahkam al-hamsah, yang terdiri dari 5 kaidah, 5 jenis, 5 golongan hukum, yakni jaiz, sunnah, makruh, wajib, dan haram, serta hukum wa'di yang mengandung sebab syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan manusia. Yang kedelapan, berwatak universal, berlaku abadi untuk umat Islam dimanapun mereka berada, tidak terbatas pada umat Islam di suatu tempat atau negara pada suatu masa saja. Nah, yang kesembilan, itu menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani, serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan. Yang ke-10, itu pelaksanaannya dalam praktik digerakkan oleh iman atau akidah dan akhlak umat Islam. Materi selanjutnya itu tujuan hukum Islam. Kalau kita pelajari dengan saksama, ketetapan Allah dan ketentuan Rasulnya yang terdapat di dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis yang sahih, kita segera dapat mengetahui tujuan hukum Islam. Secara umum, sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam ini adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dan dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, hukum Islam ini adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya di kehidupan di dunia ini saja, tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Adapun kepentingan-kepentingan yang harus dipelihara itu diantaranya, yang pertama, memelihara agama. Agama merupakan tujuan pertama hukum Islam, sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama Islam, selain komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap muslim, serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariat yang merupakan jalan hidup seorang muslim, baik yang berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Yang kedua, memelihara jiwa, merupakan tujuan hukum Islam yang kedua. Karena itu, hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu, hukum Islam melarang pembunuhan. Quran Surah 17 ayat 33 sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya. Selanjutnya itu yang ketiga, akal. Akal sangat dipentingkan oleh hukum Islam, karena dengan mempergunakan akalnya, manusia dapat berpikir tentang Allah, alam semesta, dan dirinya sendiri. Dengan mempergunakan akalnya, manusia dapat mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Tanpa akal, manusia tidak mungkin pula menjadi pelaku dan pelaksanaan hukum Islam.
Oleh karena itu, pemeliharaan akal menjadi salah satu tujuan hukum Islam. Penggunaan akal itu harus diserahkan pada hal-hal yang tidak merugikan kehidupan. Dan untuk memelihara akal, itulah maka hukum Islam melarang orang meminum setiap minuman yang memabukkan, yang disebut dengan istilah khamar dalam Al-Quran, dan menghukum setiap perbuatan yang dapat merusak akal manusia. Selanjutnya yang keempat itu keturunan. Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya. Dapat dibedakan menjadi 3 peringkat. Yang pertama, memelihara keturunan dalam peringkat daruriyat, seperti disyaratkan menikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam. Yang kedua, memelihara keturunan dalam peringkat hajat, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Yang ketiga, memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyat, seperti disyariatkan khitbah atau walimat dalam perkawinan. Selanjutnya, tujuan hukum Islam dapat dilihat dari 2 segi, yakni pertama dari segi pembuatan hukum Islam, yaitu Allah dan Rasulnya, dan yang kedua manusia yang menjadi pelaku dan pelaksanaannya. Yang pertama itu dari segi pembuatan hukum Islam atau Allah dan Rasulnya. Itu menjamin kebutuhan hidup manusia yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama daruriyat atau primer, kebutuhan pokok yang wajib dilindungi, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang kedua hajiat atau sekunder, kebutuhan penunjang agar primer dapat terlaksana seperti kebebasan, persamaan, dan kemudahan. Dan yang ketiga itu tahsiniyat atau tersir, kebutuhan pelengkap untuk kesempurnaan hidup seperti sandang, pangan, perumahan, dan lain-lain. Yang kedua itu dari segi pelaksana hukum atau manusia. Tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, manusia wajib meningkatkan pemahaman dengan mempelajari usul fikih sebagai metodologi memahami hukum Islam. Nah, dari materi yang telah kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa fikih Islam merupakan ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang bersifat praktis dari dalil-dalil terperinci. Dalam konsepsinya, fikih lahir sebagai hasil ijtihad para ulama terhadap sumber utama syariat, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Oleh karena itu, fikih bukan hanya kumpulan hukum yang kaku, melainkan sebuah pemahaman yang dinamis sesuai dengan ruang dan waktu. Konstruksi fikih Islam terbentuk melalui metode istinbat atau penggalian hukum yang berlandaskan pada usul fikih. Dengan konstruksi ini, fikih dapat berkembang dalam berbagai mazhab yang meskipun berbeda dalam rincian hukum tetap berakar pada sumber syariat yang sama. Perbedaan tersebut menunjukkan keluasan rahmat Islam sekaligus fleksibilitas fikih dalam menjawab kebutuhan umat. Pada hakikatnya, fikih Islam itu mengatur hubungan manusia dengan Allah, ibadah, serta hubungan manusia dengan sesama muamalah. Seiring perkembangannya zaman, fikih terus dikonstruksi ulang agar tetap relevan menghadapi persoalan kontemporer tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat. Nah, dengan demikian, fikih Islam adalah konsep hukum yang lahir dari wahyu, dipahami melalui ijtihad, dibangun dengan metodologi yang sistematis, dan diarahkan untuk kemaslahatan umat manusia sepanjang masa. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.